Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kemudian Satpol PP pun juga ikut membantu serta laskar dari beberapa rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan doa bersama ini, Mbak. Baik, jika itu tadi adalah tentang rekayasa lalu lintas, yang tidak kalah penting adalah bagaimana dengan medis, terutama untuk para peserta aksi yang akan melakukan long march sudah dari beberapa daerah menuju ke Monas. Apakah sudah disiagakan, Pak? Bahwa seperti kesepakatan awal bahwa untuk kendaraan-kendaraan medis yang melayani kesehatan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang melaksanakan doa bersama sepanjang mereka ke Monas. Dan apabila memang ada beberapa titik yang belum terpantau untuk kendaraan-kendaraan atau kris, ada petugas-petugas dari kepolisian yang berada di sana. Artinya apabila terjadi situasi-situasi yang tidak terpantau, contoh mungkin rekan-rekan yang berjalan kaki dari luar kota sampai di lokasi seputaran Monas kelelahan kemudian beristirahat, akan segera dihubungkan oleh petugas-petugas Polri ataupun rekan-rekan yang ada di jalan, Pak, untuk disambungkan kepada medis. Ini terus berdatangan, Pak. Apakah bundaran hotel Indonesia di mana mereka bisa melakukan meeting point atau tempat mereka bertemu dengan kelompok lainnya, ataukah mereka akan dialihkan terus untuk tetap berjalan menuju ke Monas? Baik, seperti yang sudah diarahkan bahwa dari awal kegiatan terpusat di Monas, artinya bahwa Bundaran HI bukan merupakan meeting place atau meeting point bagi rekan-rekan yang akan melaksanakan doa bersama untuk melaksanakan kegiatannya. Namun demikian, seperti kita ketahui ada kendaraan umum yang berhenti di belakang kita, kemudian drop off untuk rekan-rekan yang akan melaksanakan doa bersama, kita arahkan seluruhnya ke Monas. Dan bus-bus ataupun angkutan-angkutan tersebut sudah kita siapkan kantong-kantong parkir, diantaranya lapangan Banteng, kemudian Kemayoran, ataupun apabila masih tidak memungkinkan kita siapkan parkir di Rumus Senayan untuk mereka parkir sambil menunggu kegiatan selesai, Mbak. Berkaca pada aksi yang dilakukan pada 4/11, 4 November lalu, apakah ada antisipasi yang akan dilakukan pada hari ini? Untuk antisipasi tentunya kita mengantisipasi dengan semaksimal mungkin. Antisipasi tersebut baik antisipasi kegiatan, antisipasi personil yang melaksanakan pengamanan maupun antisipasi rekan-rekan saudara-saudara kita yang melaksanakan doa bersama. Artinya seluruh kegiatan dijamin keselamatannya, dijamin kelancarannya. Kalaupun mungkin di berbagai tempat terjadi kepadatan dan lain sebagainya, karena memang rekan-rekan kita yang datang dari luar kota cukup banyak, sehingga kami memohon masyarakat untuk sedikit bersabar, mengikuti arahan petugas bagi pengendara kendaraan bermotor untuk dicarikan alternatif jalan lainnya yang tidak bersinggungan atau bersamaan dengan para pejalan kaki yang menuju ke Monas, Mbak. Ya. Jika alternatif ini sudah diterapkan, namun ternyata terjadi kemacetan. Seperti yang kita ketahui bahwa Tanah Abang ini memang biang yang macet, Pak. Lantas jika terjadi kemacetan yang mengular hingga ke Bundaran HI, apa yang akan dijadikan untuk solusi? Baik, tentunya kapasitas jalan memang mempunyai batasan, Mbak. Apabila Tanah Abang sebagai pusat perbelanjaan misalnya sampai tidak menampung, kita akan berkomunikasi dengan pengelola setempat untuk kami informasikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa memilih alternatif. Apakah mereka mencari kantong parkir seputaran Bundaran HI atau Tanah Abang, kemudian parkirkan kendaraannya di lokasi tersebut sehingga mereka jalan kaki, karena memang kondisinya sudah tidak bisa menampung lagi, demikian, Mbak. Jika bersifat fluktuatif, ini artinya penutupan jalan yang berada di Bundaran HI ini juga bersifat fluktuatif, begitu Pak artinya. Apakah ada skenario-skenario lainnya apabila ternyata di sini sudah banyak peserta aksi yang mengular hingga ke Bundaran HI? Tentunya cara bertindak kita dengan urut-urutan kegiatan sudah kita tentukan. Apabila memang sampai dengan penggal ataupun ruas Bundaran HI sudah tidak lagi mampu menampung rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang melaksanakan doa bersama, tentunya kita akan membuka akses di tempat lain. Sebagai contoh, Bundaran HI penuh, kita skenariokan kita akan mundur sampai dengan Semanggi. Penggal jalan Semanggi, apabila memang sampai penuh, kita akan mundur ke Senayan. Demikian, Pak, sebagai contohnya. Jika sampai dengan saat ini masih dilakukan penutupan jalan, baik itu dari HI menuju ke Monas, bagaimana dengan perkantoran di sekitarnya? Apa mereka tutup atau mereka tetap berkegiatan seperti biasanya? Ya, tentunya apapun yang kita lakukan, apapun yang aparat lakukan, TNI, Polri, dan segenap aparat yang lainnya yang membantu ataupun melaksanakan pengamanan, jaminan kami adalah seluruh kegiatan terlaksana dengan aman, lancar, tertib. Baik yang melaksanakan kegiatan secara langsung ataupun masyarakat yang beraktivitas seperti sedia kala biasa.
ada himbauan Pak kepada masyarakat dan juga para peserta aksi? Himbauan tentunya yang pertama bagi saudara-saudara kita seluruhnya yang melaksanakan kegiatan doa bersama di terpusat di Monas, tentunya kami berharap dan menghimbau serta mengajak untuk senantiasa menjaga ketertiban baik diri sendiri maupun kelompok besar apabila mereka dalam kelompok besar dari mulai awal sampai dengan akhir kegiatan nanti kembali ke tempat masing-masing. Yang kedua, bagi masyarakat pengguna jalan baik itu pengendara roda 2 ataupun pengemudi kendaraan bermotor roda 4 dan lebih dan pengguna angkutan umum atau pengemudi angkutan umum, tentunya beberapa alternatif jalan yang tidak bisa mereka lalui atau rekan-rekan atau saudara-saudara kita lalui agar mengikuti arahan petugas. Petugas kami sudah kita siapkan di seluruh penggal jalan dan mengarahkan rekan-rekan yang mengendarai kendaraan bermotor untuk bisa mencapai tujuan mereka dengan alternatif karena situasional. Demikian, Mbak. Terima kasih Bapak Iwan Martiadi selaku Kasubdit Presiden Polda Metro Jaya. Sementara itu pemirsa bisa Anda lihat bahwa peserta aksi sampai dengan saat ini masih terus berdatangan dan juga mereka terus berjalan ke arah Monas. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa arus lalu lintas sampai dengan saat ini masih terus diberlakukan hingga waktu yang tidak ditentukan dan fluktuatif. Sementara itu yang bisa kami kabarkan dari suasana di Bundaran HI, kita kembalikan ke Arif Fadil. Windy, sedikit saja mungkin ya, informasi dari Anda Windy. Di momentum 2 Desember, selain umat muslim yang akan mengikuti kegiatan aksi damai 2 Desember 2016 di Silang Monas, ada juga beberapa informasi lain yang mana akan juga melakukan aksi menyampaikan aspirasi ataupun juga unjuk rasa begitu. Dalam hal ini adalah saudara-saudara buruh yang akan hadir juga di Bundaran HI. Informasinya seperti itu. Apakah Anda mendapatkan informasi tersebut dan apakah memang sudah ada tampak rekan-rekan buruh yang hadir di sana? Perjalanan ada terganggu. Hari ini bagi kendaraan yang mengarah ke mengarah Jalan Raya Imam Bonjol, sebut kami jam 6 raya. Bagi kendaraan yang ke kanan, yang ke kiri, yang mengarah ke Magang, Abdul Baik dan diharuskan. Baik, sepertinya terputus dengan Windy Yolengtonia. Seperti ini kondisi di Bundaran HI, ada sejumlah elemen masyarakat juga yang terus berdatangan di kawasan Bundaran HI dan sepertinya akan juga bergabung dengan kami di sini di kawasan Bundaran Bank Indonesia. Dan kembali lagi kita akan bergabung dengan atau menyapa rekan Ecep Esiasa di lapangan Silang Monas. Di dalam sejauh ini informasi di dalam mendekati pukul 8. Agenda apa yang berlangsung di sana, Ecep? 15 menit ke depan tepat waktu pukul 8 acara aksi damai ketiga bela Islam, begitu tajuk yang diusung oleh para peserta yang hadir pada pagi ini, maka acara akan segera dimulai karena sekarang waktu pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Satu hal yang juga bisa kami informasikan kepada Anda, Rivi, dan juga pemirsa, beberapa peserta terlihat dijadikan sebagai semacam satgas gitu untuk mengawal atau menjaga beberapa meter dari barikade kawat berduri atau barier yang dipasang oleh aparat kepolisian pagi ini. Jadi jika bisa Anda saksikan, ada sekelompok orang berjejer mengenakan baju putih lengan pink. Itu adalah barisan di mana semacam satgas barangkali, semacam panitia yang dibentuk oleh para peserta aksi damai yang berada persis di hadapan petugas kepolisian yang dibatasi oleh kawat berduri yang saat ini ada persis di belakang kami. Beberapa acara berkaitan dengan zikir sudah juga dilantunkan tadi, kemudian diselingi dengan beberapa lagu yang menjadi mars para peserta aksi damai pada pagi hari ini. Beberapa pernyataan juga terlontar, intinya adalah kehadiran mereka atau para peserta aksi damai ketiga ini adalah untuk menegaskan, membela
atas nama umat Islam yang difatwakan melalui MUI tentang kasus dugaan penistaan Al-Quran yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ada beberapa juga lagu-lagu yang terus digelorakan dalam aksi damai pada pagi hari ini, dan lagu-lagu yang digelorakan adalah lagu-lagu yang juga sudah dirilis di sosial media berkaitan dengan rencana aksi damai pada pagi hari ini. Lagu tersebut intinya adalah bertemakan bahwa kehadiran mereka, zikir yang akan mereka lakukan, takbir yang mereka lakukan, kebersamaan, aksi damai yang mereka lakukan adalah untuk mengawal dugaan penistaan agama dan membela ayat suci Al-Quran dalam kasus yang diduga didustakan oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Kami juga terus ingin mengupdate kepada Anda, Rivi dan juga pemirsa, bahwa semakin pagi atau semakin menuju siang, peserta aksi semakin banyak memadati kawasan Silang Monas ini. Meski kami belum bisa memprediksi pasti berapa jumlah persis atau jumlah yang hadir pada pagi hari ini. Tentu saja yang paling akurat memberikan penjelasan adalah pihak panitia atau aparat keamanan tentang berapa kira-kira jumlah yang pagi ini hadir dalam aksi damai yang mulai digelar atau mulai berdatangan pada pagi hari tadi sekitar pukul 6. Dan situasi terkini tentu saja menuju Silang Monas, pintu-pintu yang sudah dibuka juga belum ditutup. Artinya masih terbuka kesempatan sangat lebar bagi para peserta aksi untuk berdatangan dan masuk ke kawasan Silang Monas. Kami ingin mengupdate kepada Anda, saat ini sedang dilaksanakan tahlil, lafaz-lafaz la ilaha illallah dan seterusnya disampaikan oleh para peserta aksi pagi ini, dan tentu saja ini membuat suasana terlihat atau terasa sangat sejuk. Para peserta yang datang juga duduk berbaris secara rapi, secara tertib, meskipun beberapa ada yang berdiri. Para jurnalis atau para wartawan yang meliput juga ada di bagian-bagian kami tetap saat ini mengabarkan atau melaporkan. Juga ada yang beberapa di dalam ikut berbaur dengan para peserta aksi damai. Lapat-lapat terdengar tentu saja kepada Anda, Rivi dan juga pemirsa, kumandang takbir, tahmid, tahlil gitu yang terus disampaikan, menegaskan bahwa aksi damai ini akan diisi oleh tausiah dah akhirnya nanti, sholat Jumat sebelumnya, dan saat ini dilakukan semacam takbir akbar, tahlil, tahmid yang dikemas dalam bentuk zikir akbar. Zikir akbar sudah berlangsung sejatinya sejak tadi, Rivi dan juga pemirsa. Meski bergantian setelah zikir lalu dilakukan lagu-lagu, sedikit penjelasan panitia kepada peserta aksi dan seterusnya. Aparat gabungan yang juga bersiaga sejak pagi, bahkan sejak malam tadi juga terlihat bersahabat dengan para peserta aksi. Mereka menyambut, memberikan atau mempersilahkan kepada peserta aksi untuk masuk ke dalam, untuk berjalan secara tertib dan menempati barisan-barisan yang dikehendaki oleh para peserta aksi. Demikian dengan para wartawan yang meliput, tidak terlihat ada kesulitan atau kendala berarti untuk memotret secara dekat, untuk meliput secara dekat seperti apa jalannya aksi damai yang rencananya akan dimulai pada pukul 8 atau 10 menit ke depan jika kita merujuk pada waktu yang ada di tempat kami mengabarkan saat ini atau waktu Indonesia bagian